Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari ke-27 dari bulan Ramadan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga tetap sehat hingga tiba waktunya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, hari ini merupakan hari ketiga dari kegiatan pesantren Ramadan online kita. Hari pertama dimulai pada tanggal 25 kemarin, kemudian hari kedua 26, dan hari ini adalah hari ketiga, yang berarti adalah hari terakhir adanya kegiatan tahsin online beserta ceria atau ceramah ilmu agama. Nah, akan tetapi semoga ini tidak menjadi akhir dari kita belajar belajar ilmu agama. Nah, kemudian anak-anak, hari ini apa yang ingin Ustazah sampaikan? Nah, yang pertama adalah tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa ya. Jadi kita harus tahu, kita tidak hanya berpuasa asal-asalan saja. Kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Oke, rukun yang pertama adalah niat. Nah, ketika kita berpuasa, kita harus niat untuk melakukan puasa tersebut. Nah, niat ini dari pendapat ulama ada dua cara ya. Yang pertama adalah dengan berniat di awal bulan Ramadan atau tanggal 1 bulan Ramadan, pada malam harinya kita berniat untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Nah, setelah itu kita tidak usah berniat lagi hingga tanggal 30 Ramadan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melafalkan atau mengucapkan niat setiap malam sebelum esok harinya berpuasa. Jadi setiap malam kita mengucapkan niat gitu ya, untuk persiapan untuk melakukan puasa pada keesokan harinya. Sudah pada tahu niat puasa? Nah, bagi yang belum tahu bisa silahkan ikuti Ustazah ya. Nah, niat puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, bagi yang belum hafal niat puasa ini, bisa dengan meniatkan saja dalam hati, tidak apa-apa ya untuk berlatih. Niatkan saja, aku akan berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala. Setelah niat, nah kemudian tiba waktunya berpuasa esok harinya, maka yang harus kita lakukan adalah menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib tiba. Jadi tidak boleh ada apapun yang masuk ke dalam mulut kita, karena itu akan membatalkan puasa kita. Jadi selama 1 hari penuh kita tidak boleh makan apapun, kita tidak boleh minum apapun. Jadi itu rukun puasa ya. Rukun puasa cuma 2 tadi. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menahan dari apapun makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Setelah kita tahu rukun puasa, selanjutnya yang kita harus pelajari adalah sunnah-sunnah puasa. Jadi kan tidak mungkin ya bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini kita lewati begitu saja. Maka apa saja yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan bulan puasa itu? Nah, kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Asrul ya, amalan-amalan yang bagus atau yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, Ustazah hanya akan menambah sedikit saja. Apa saja? Yang pertama adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, itu juga termasuk sunnah dari puasa. Jadi kalau anak-anak sudah mendengar azan maghrib, nah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah terdengar suara azan maghrib, maka langsung ambil air putih dan kurma untuk membatalkan puasa. Jadi harus segera ya, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur diakhirkan sunnahnya ya, tidak boleh jam 12 malam kita langsung sahur, padahal adzan subuh masih lama sekali, atau jam 1, jam 2 malam kemudian kita laksanakan sahur sehingga
sehingga kita masih tidur lagi setelah sahur. Nah, bagaimana yang benar? Disunahkan mendekati ke imsak ya, waktu imsak. Jadi misalnya jam setengah 4 atau jam 4 kita sahur. Nah, ada waktu jeda sedikit sebelum adzan subuh tiba. Pada saat berbuka, kita hendaknya juga berdoa. Nah, anak-anak mungkin sudah hafal ya doa buka puasa. Nah, siapa yang hafal doanya? Nah, sebagian atau kebanyakan ya anak-anak itu hafal doa buka puasa yang bunyinya seperti ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, semuanya mungkin hafal doa yang seperti itu. Akan tetapi ada doa yang lebih sahih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita berbuka puasa. Nah, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Zahabal zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itulah doa buka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau misalnya sudah hafalnya buka puasa yang pertama bagaimana? Nah, jika hafalnya buka puasa yang pertama tidak masalah, tidak apa-apa, silahkan baca doa tersebut. Tetapi yang perlu kita yakini jangan sampai kemudian berkeyakinan bahwa doa tersebut adalah doa yang merupakan sunnah atau disunahkan ya. Sunnah berikutnya apa? Sunnah berikutnya adalah memperbanyak amalan-amalan sholih. Contohnya memperbanyak sholat sunnah ya, sunnah malam, sholat tahajud maksudnya, sholat tahajud, kemudian sholat duha, tilawah Al-Quran, bersedekah. Nah, bersedekah ini silahkan ya dilakukan oleh anak-anak karena pahalanya sangat besar sekali. Ketika bulan Ramadan kita dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Tersenyum ya. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi senyummu pada saudaramu, di depan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Jadi perbanyak senyum di depan saudara kita sesama muslim ya, atau di depan semua orang juga boleh gitu. Yang terakhir, ketika misalnya pada saat kita berpuasa kemudian kita marah ya, kadang kan anak-anak di rumah ini main bersama kakak, bersama adik, kemudian saling marah, saling bertengkar. Nah, kalau kondisinya lagi berpuasa, nah marahnya dijaga ya, jangan sampai marah. Kalau ada orang yang kemudian memarahi kita bilang, ini shaim, saya berpuasa. Atau ketika kita akan marah pada adik kita, selalu ingat bahwa kita dalam kondisi berpuasa, sehingga kita tidak akan terkurangi lah pahala puasa kita. Kemudian berikutnya adalah bersiwak atau membersihkan mulut di pagi hari ketika berpuasa. Jadi silahkan ketika kita sebelum sholat subuh ya, siwak dulu. Nah, biar kita tetap dalam kondisi baik ya, mulut kita juga dalam kondisi baik selama kita berpuasa. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Ustazah akhiri, semoga bermanfaat yang sedikit dan sebentar ini dan menjadi amal solih untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu